pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Bung Hatta merupakan sosok pemimpin yang dirindukan bangsa Indonesia saat ini. Memperjuangkan cita-cita ini. Dalam 4 tahun itu kami mengalami kekalahan. Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil. Sudah tergambar jelas dari sikap dan perilaku Bung Hatta yang selalu patuh pada perintah agamanya. Walaupun Bung Hatta dikenal sebagai cucu ulama besar di Sumatera Barat, Bung Hatta memiliki cara lain untuk menjiwai dan mempraktekkan agamanya. Ia tetap rendah hati dan tidak pernah memaksakan kehendaknya pada orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Bung Hatta memberikan contoh bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak yang baik sesuai ajaran agama yang ia yakini. Keyakinan Bung Hatta terhadap agama dinyatakan dengan tegas bahwa bagi Bung Hatta, agama adalah salah satu tiang daripada kebudayaan bangsa. Bung Hatta meyakini bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama yang dianutnya menuntut berbuat kebenaran dan keadilan dalam masyarakat, serta mempererat persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. Hal tersebut dapat menjadi sumber utama yang menghidupkan cita-cita demokrasi Indonesia. Dengan alasan itulah Bung Hatta yakin bahwa demokrasi Indonesia tidak akan bisa lenyap dari bumi Indonesia. Sejak kecil Bung Hatta dididik dengan pendidikan agama yang ketat oleh ayah dan kakeknya. Setelah lulus sekolah di Mulau, keluarga dari pihak ayahnya menginginkan Bung Hatta mengikuti jejak pamannya yang bermukim di Mekah, Arab Saudi. Dengan harapan di sana Bung Hatta melanjutkan pendidikan agama di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Setelah beranjak dewasa, ternyata Bung Hatta lebih condong kepada jejak dari keluarga ibunya, yakni pedagang. Dan Arab Saudi bukanlah pilihan yang cocok baginya. Akhirnya, tepat pada tanggal 3 Agustus 1921, Bung Hatta memutuskan untuk berangkat ke Belanda menggunakan kapal Tambora. Andai Bung Hatta saat masih muda menuruti kehendak keluarga dari ayahnya, bisa saja jalan hidupnya akan berbeda. Seperti manusia biasa lainnya, Bung Hatta juga mendambakan sesuatu yang berkaitan dengan materi. Pada pertengahan tahun 1950-an, sepatu buatan Swiss, Bally, sangatlah terkenal di seluruh belahan dunia. Banyak orang menginginkannya, tak terkecuali Bung Hatta, yang kala itu tengah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Suatu hari Bung Hatta membuka koran. Tidak sengaja ia melihat iklan sepatu tersebut, sepatu yang berkualitas dan tentunya harganya pun tidak murah. Bung Hatta yang saat itu belum mempunyai cukup uang, menggunting potongan iklan di koran, dengan harapan mungkin suatu saat ia dapat membelinya. Diam-diam Bung Hatta menabung untuk mewujudkan keinginannya membeli sepatu tersebut. Namun, uang tabungan Bung Hatta tak pernah cukup, karena selalu terpakai untuk keperluan rumah tangga dan untuk membantu kerabat yang membutuhkan bantuan. Sampai akhir hayatnya, Bung Hatta masih menyimpan guntingan iklan sepatu tersebut tanpa pernah terbeli. Bayangkan, seorang wakil presiden sebuah negara tak pernah mampu membeli sepatu yang ia inginkan. And you're 5 minutes late, I think. Why do you start so early in the morning to work? Well, actually, although I'm chief of the national police, I'm just a common cop, you know. Jenderal Hugeng, seorang jenderal polisi yang melegenda karena kejujuran dan kesederhanaan dirinya. Kesahajaan Bung Hatta membuat Hugeng malu untuk berbuat sesuatu yang tidak semestinya, seperti korupsi atau memakan uang negara.
Hugeng mengelus dada saat mengetahui kondisi betapa miskinnya Bung Hatta setelah mengundurkan diri dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal itu membuat Hugeng sangat mengagumi sosok Bung Hatta dengan segala kesederhanaannya. Setelah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Bung Hatta hidup dengan sangat sederhana bersama keluarganya. Bahkan tak mampu membayar PAM dan PBB karena saking kecilnya gaji pensiunan. Bung Hatta kemudian menyampaikan pesan kepada Ali Sadikin selaku Gubernur DKI Jakarta saat itu agar diberi keringanan untuk membayar PAM dan PBB. Ali Sadikin sangat terharu mengetahui kondisi Bung Hatta saat itu. Kemudian Ali Sadikin menggerakkan DPRD DKI Jakarta agar menjadikan Bung Hatta sebagai warga kota utama. Dengan begitu, Bung Hatta terbebas dari tagihan PAM dan PBB. Bahkan tagihan listrik pun dibebaskan. And very terrible the connection. But after I finished this route, you can see the reaction of the people. They are building now very nice houses. That is, we are making progress, the government, but also. Berbeda dengan Bung Hatta yang mendapatkan sepatu Bali, istri Bung Hatta yakni Rahmi Hatta sangat menginginkan sebuah mesin jahit. Dengan maksud, jika punya mesin jahit sendiri akan lebih menghemat pengeluaran untuk membeli baju keluarga. Setiap bulan, sedikit demi sedikit sisa uang belanja Rahmi sisihkan untuk membeli mesin jahit yang sudah lama didambakan. Membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk menabung. Kemudian, uang pun terkumpul dan cukup untuk membeli mesin jahit. Akan tetapi, ketika hendak membeli mesin jahit, terdengar kabar bahwa pemerintah mengumumkan kebijakan pemotongan nilai mata uang rupiah dari 100 menjadi 1 rupiah. Akibatnya, uang tabungan Rahmi jatuh nilainya dan tak bisa untuk membeli mesin jahit. Dengan sedih Rahmi mendatangi Bung Hatta dengan maksud menanyakan bahwa Bung Hatta adalah wakil presiden. Sudah pasti tahu bahwa pemerintah akan mengadakan sentering. Lalu mengapa Rahmi tidak diberitahu? Dengan santainya Bung Hatta menjawab bahwa hal tersebut adalah rahasia negara. Kalau diberitahukan, maka bukan rahasia negara lagi namanya. Akhirnya dari peristiwa tersebut, sebagai seorang istri, Rahmi dapat memahami sepenuhnya yang diterapkan Bung Hatta dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin negara, yakni sangat berpengaruh teguh pada prinsip. Perjuangan pantang menyerah dan tak kenal lelah Bung Hatta terlihat sejak ia melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme negaranya. Begitu juga dalam lingkungan keluarganya. Pada tahun 1952, Bung Hatta merencanakan akan melakukan ibadah haji guna menyempurnakan agamanya bersama istri dan 2 saudarinya. Bung Karno menawarkan kepada Bung Hatta agar menggunakan pesawat terbang yang biayanya akan ditanggung oleh negara. Bung Hatta menolak tawaran Bung Karno dengan alasan bahwa ia ingin pergi haji layaknya rakyat biasa. Padahal, untuk saat ini, seorang pejabat menunaikan ibadah haji dengan menggunakan fasilitas negara sudah banyak, bahkan dianggap suatu hal yang sangat lumrah. Sedikit demi sedikit Bung Hatta menabung, akhirnya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut. Lalu dari mana uangnya? Yang pasti bukan dari negara, akan tetapi dari kerja kerasnya yang membuahkan hasil, yakni mendapat honor dari penerbitan buku-buku karyanya. Membaca buku sudah menjadi bagian dari hidup Bung Hatta. Kecintaannya pada buku pula lah yang mengantarkan Bung Hatta memiliki cukup pengetahuan hingga menjadikannya menjadi salah satu orang penting yang dibanggakan dalam sejarah bangsa Indonesia. Banyak cerita yang terjadi antara Bung Hatta dengan bukunya. Salah satunya pada tahun 1945, tepat 3 bulan setelah kemerdekaan, Bung Hatta menikahi gadis yang dikenalkan oleh Bapak Presiden Indonesia, Bapak Soekarno. Saking cintanya terhadap buku, Bung Hatta memberikan buku sebagai mas kawin. Cintanya terhadap buku dan pengetahuan membuatnya yakin buku dari hasil kerja keras pemikirannya sendiri lebih berharga sebagai bukti cinta.
daripada harta benda dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga kisah di mana Bung Hatta saat diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Banda Neira dan Bovendigul, ia membawa serta buku-bukunya yang berjumlah 16 peti. Di sana, Bung Hatta banyak menghabiskan waktu untuk membaca dan menulis buku. Terutama di era digital seperti sekarang ini. Melewatkan kesempatan untuk membaca dan mengetahui sesuatu lebih banyak hanya akan membuat kita semua semakin ketinggalan. Kunci kesuksesan pada dunia yang bergerak serba cepat ini adalah lebih banyak memiliki pengetahuan dan informasi. Maka, mari membaca sebanyak mungkin. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Bung Hatta dan kecintaannya terhadap buku adalah membuka diri terhadap cakrawala pengetahuan akan membuat seseorang menjadi lebih baik. Berpikir sempit tidak akan membuat seseorang berkembang. Terima kasih kepada kamu yang telah menonton serial Bung Hatta sampai selesai. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu ditambahkan kebahagiaan dalam mencari ilmu dan menggapai cita-cita kita semuanya.